Perjalanan tim Indonesiaku kali ini bergerak sejauh 185 km dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan menuju Kabupaten Pindrang. Garis pantai di wilayah Kabupaten Pindrang cukup luas, membentang sepanjang 93 km. Sangat potensial bagi sektor perikanan dan kelautan. Salah satu permukiman nelayan di wilayah Kecamatan Duampanua adalah Dusun Tanroe. Dari 15 desa dan 25 dusun yang ada, Dusun Tanroe termasuk daerah tertinggal dan miskin, luput dari perhatian pemerintah daerah setempat. Bersama Habil dan Dedi, anak-anak Pak Nasir, saya akan ikut melaut. Perahu kemudian melaju ke arah muara untuk mencari udang rebon, bahan utama pembuatan terasi. Ya, menangkap udang rebon memang menjadi mata pencaharian warga Dusun Tanroe. Penghasilan mereka bergantung pada musim laut. Selama 6 bulan dalam setahun, nelayan Tanroe tak bisa melaut. Alhasil, hanya 6 bulan saja mereka bisa aktif mencari penghasilan. Itu pun hasilnya tak mencukupi. Per orang rata-rata hanya mendapat uang sekitar Rp256.000 per bulan. Sejak kecil, Habil dan Dedi sudah diajak melaut ayahnya. Sama seperti anak-anak Dusun Tanroe lainnya, mereka sudah terbiasa dihempas gelombang dan angin samudra. Perahu yang kami tumpangi berlayar melintasi Laut Pindrang menuju lokasi yang banyak udang rebonnya tak begitu jauh dari pantai. Berada di daerah muara sungai berkedalaman 5-10 meter. Perahu lalu diarahkan menuju perahu yang lebih besar, tempat peralatan menjaring udang rebon berada. Kegiatan menjaring udang rebon dilakukan berkelompok per keluarga. Saya akan ikut Habil sama Dedi sama Pak Nasir untuk ikut ke kapal sebelah. Kita akan mencari udang di sini, karena lokasi di sini dan membutuhkan kapal yang lebih besar, kita akan pindah kapal besar. Habil dan Dedi bergabung dengan keluarganya di perahu besar. Mereka langsung menyiapkan jaring untuk menangkap udang rebon. Saya sebisa mungkin ikut membantu. Perahu besar kemudian bergerak berputar dalam radius 1 km, melepas jaring ke lokasi yang dianggap menjadi tempat udang rebon berkumpul. Habil dan Dedi membuat saya kagum. Meski usia muda, mereka tak mau berpangku tangan, ikut bekerja membantu orang tuanya melaut demi rupiah. Tak jauh dari lokasi kami mencari udang rebon, nampak sejumlah perahu yang melakukan aktivitas yang sama. Pantas saja, Kecamatan Duampanua dikenal sebagai penghasil udang rebon di Kabupaten Pindrang. Menurut data BPS Pindrang, dalam setahun bisa didapat 10.000 ton udang rebon dari kawasan laut Kecamatan Duampanua. Luar biasa. Perahu kembali memutar, mengarahkan jaring, menyerok ribuan udang rebon di dasar laut. Udang rebon dikenal juga dengan sebutan balacang. Jumlahnya berlimpah di sekitar perairan Dusun Tanroe. Dirasa mulai berat oleh balacang, jaring-jaring mulai diangkat. Jumlah balacang yang terjaring sangat banyak. Balacang lalu dikumpulkan untuk dibawa ke darat dengan perahu kecil. Hasilnya lumayan sekitar 50 liter dan kita akan lanjut lagi menggunakan perahu ini karena di sana pelayaran agak dangkal untuk menuju ke kampung mereka lagi. Yuk, kita jalan. Mendekati pantai, perahu dihentikan. Anak-anak Pak Nasir lalu menebar jaring. Mereka berharap ada ikan yang terperangkap untuk laut makan nanti.
Habil, kalau tidak ada guru, memang biasa ikut kapal. Iya. Sampai jam berapa ini biasa? Jam 1. Jam 1. Oh iya, sebentar lagi ya. Kebanyakan anak-anak dusun Tanroe memang melaut ketika jam sekolah untuk membantu orang tuanya mencari penghidupan. Mereka seakan tak punya pilihan. Karena kemiskinan, satu-satunya cara bertahan hidup yang mereka tahu adalah dengan melaut. Tak seberapa lama, jaring diangkat. Hasilnya lumayan. Ada beberapa ikan yang terperangkap. Semua hasil tangkapan hari ini lalu dibawa ke darat. Kami pun menuju dusun. Kedatangan kami disambut warga dusun. Mereka turut membantu Dedi dan Habil menjemur balacang yang baru didapat. Semangat gotong royong dan kekeluargaan sepertinya masih terjaga di sini. Ini mata pencarian utama mereka dan dilakukan Senin sampai Minggu dan tidak ada hari libur setiap harinya. Sejak pagi mereka lakukan ini sampai sore ya Bu ya, sampai benar-benar sampai malam, sampai benar-benar kering untuk dijadikan terasi nantinya. Tuh. Proses penjemuran balacang dilakukan seharian penuh sampai benar-benar kering. Jika tidak kering, maka hasilnya akan kurang sempurna. Balacang menjadi tidak awet. Sekitar 200 penduduk dusun Tanroe tak memiliki keahlian lain selain melaut. Pendidikannya pun rendah. Mereka tak punya banyak pilihan. Saya dan Ibu Osing lalu mengangkat balacang yang telah dijemur sejak kemarin. Balacang lalu ditumbuk sampai halus untuk dijemur kembali. Jika sudah kering, beri garam dan tumbuk kembali sampai berubah menjadi pasta yang halus dan liat. Barulah dibentuk sesuai selera dan disimpan agar terfermentasi dan mengeluarkan bau yang khas. Usai membuat balacang, Ibu Osing sibuk menggoreng ikan tangkapan Habil dan Dedi untuk lauk makan malam kami. Lumayan, ada 7 ekor ikan belanak dan 1 ekor ikan cepak yang bisa dimakan. Sebentar saja, sajian makan malam siap untuk kami santap. Dari sekitar 200 penduduk dusun Tanroe, 90 orang diantaranya adalah anak-anak. Kebanyakan tak mengenyam pendidikan karena kemiskinan. Hanya beberapa orang saja yang berhasil lulus sekolah dasar. Total murid SD Tanroe untuk 6 tingkat hanya 21 orang dengan 1 tenaga pengajar. Mereka belajar di ruangan yang sama secara bergantian dengan fasilitas yang seadanya. Sekolah dasar Tanroe hanya memiliki 1 orang tenaga pengajar dari sekolah induk yang berlokasi di desa Bababinanga. Guru hanya mengajar dari jam 8 pagi sampai 11 siang. Itu pun tidak setiap hari karena terkendala jarak dan waktu. Terus terang yang paling sulit saya perjalanan ke sini. Perjalanan ke sini. Kalau Naik beca apa itu, biasa? saya itu naik biasanya motor taksi saya pakai. Biasa ya 1 jam lebih baru sampai di sini. Kita syukur-syukur ini tidak hujan, seandainya hujan ini tidak bisa ditembus. Itu kenapa jam 11 pulang karena perjalanan tak keluar yang susah. Kalau saya terjebak di sini saya tidak keluar nih.
Kegiatan belajar mengajar yang tak pasti tentunya membuat anak-anak Tanroe dirugikan. Mereka akhirnya banyak yang memilih untuk pergi melaut membantu orang tua. Entah sampai kapan, anak-anak Tanroe menjadi korban keadaan, tak punya pilihan. Padahal, hak untuk mendapat pendidikan yang layak dijamin undang-undang. Sekolah pun usai. Pak Guru Fatur lalu bersiap kembali pulang. Lokasi Dusun Tanroe tidak terlalu jauh dari pusat kota Pinrang, hanya sekitar 25 km saja. Sayangnya, akses jalannya buruk. Guru-guru yang pernah bertugas di Tanroe banyak yang tak tahan dan memilih mengajar di tempat lain yang lebih mudah dijangkau. Akibatnya, anak-anak Tanroe kehilangan haknya mendapat pengajaran. Bersama Pak Guru Fatur, saya melewati areal tambak yang cukup luas. Andai saja jalan desa segera dibangun, tentunya akan sangat bermanfaat bagi warga Dusun Tanroe. Anak-anak pun dengan mudah bisa melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya di kota kecamatan. Ini setiap hari Bang lewat sini nih. Setiap hari. Pernah banjir sungai? Oh, baru sering banjir. Sering Setiap banjir tahun. juga? Setiap tahun. Aduh, berapa kali Abang datang dalam seminggu ke sekolah ini? Sesuai kami saya sih, kalau hujan Mm-mm. kalau tidak bisa tembus, tidak pergi. Karena nggak mungkin ya. Nggak itu mungkin, lewat iya. jalan tadi ya. Kendala utama infrastruktur di Dusun Tanroe bukan hanya jalan yang tak memadai di sekitar tambak, tapi juga Sungai Pinrang yang seringkali banjir. Jika sudah banjir, akses masuk dan keluar ke Dusun Tanroe tidak bisa dilewati karena berbahaya. Kami pun kemudian menyeberang menaiki rakit dengan biaya Rp5.000 per orang. Anak-anak dengan sigap mendorong rakit ke tengah. Dinginnya air sungai tak mereka pedulikan. Mereka tak bersekolah. Entah sampai kapan, anak-anak Dusun Tanroe harus terpinggirkan. Hidup serba susah tanpa pendidikan dan hak hidup yang layak. Pada tahun 2030 Indonesia akan mengalami bonus demografi, artinya mereka-mereka lah yang akan memimpin bangsa Indonesia selama 10 tahun ke depan. Apa yang bisa kita persiapkan itu adalah pertanyaan bagi seluruh warga negara Indonesia. Nggak kuat saya. Berapa jauh rumah Mama? Jauh kah?